generation, yaitu satu generasi yang bisa menerobos atau melewati batasan-batasan. Nah, saya sebelum saya pas kepada istri saya ingin bagikan sedikit hal ini yang ingin saudara mengerti tentang hal ini. Nah, saudaraku, saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kita bisa melewati batasan-batasan itu kalau kita mengerti tentang yang namanya pengetahuan atau knowledge. Karena knowledge itu yang akan menghancurkan batasan-batasan yang menghambat untuk Tuhan itu bekerja melalui diri kita. Jadi kita perlu sangat diperlukan yang namanya pengetahuan atau knowledge. Kita dalam camp ini kita diajar banyak tentang apa? Saya katakan ini adalah teaching ministry. Jadi saudara diajar sampai saudara memperoleh yang namanya apa? Knowledge. Nah, sebelum saya ingin sedikit bahwa pengetahuan itu sebenarnya ada 3 level. Ada 3 level. Nah, level yang pertama yang saya sebut dengan ginosko atau revelation of knowledge. Nah, ini ginosko. Kalau saudara baca dalam pasal yang keempat, pasal 3 ayat 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu apa? Mengenal kasih Allah. Nah, perkataan know di situ adalah ginosko. Nah, ginosko di sini adalah ini adalah revelation of knowledge. Karena untuk saudara mengenal kasih Allah, itu saudara nggak bisa menjangkau kasih Tuhan itu dengan intelek saudara. Karena itu perlu apa? Ginosko, perlu satu pewahyuan. Jadi saudara akan bisa mengenal Kristus tanpa pewahyuan. Jadi perlu satu apa? Pewahyuan. Jadi yang disebut dalam Efesus pasal yang ke-3 19 itu perkataan ginosko. Itu yang saya katakan adalah revelation of God. Nah, pengetahuan yang kedua, itu level yang kedua ini yang dalam bahasa aslinya kalau di situ dalam 1 Korintus pasal 8 itu kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan di situ dalam bahasa ini adalah oida atau oda. Kalau kau maka mungkin gampang oida. Sudah dilepaskan. Lalu Pak Roni ini orangnya suka apa? Kritik orangnya. Nah, perkataan yang kedua itu adalah oida. Di sini adalah science knowledge. Nah, pengetahuan ini didapatkan melalui kita explore. Atau kalau dalam ilmu kedokteran disebut dengan apa? Diagnos atau observation. Nah, ini pengetahuan ini didapatkan melalui saudara belajar, baca buku, gali, bandingkan, surat. Ini option. Nah, biasanya di sini akan muncul yang namanya awareness. Lalu, oh iya. Jadi ini level yang kedua. Jadi pertama adalah apa? Ginosko yang nggak melibatkan intelek kita, tapi itu satu pewahyuan dari Tuhan. Kalau oida ini adalah apa? Intelek kita. Jadi ini melibatkan intelek kita. Kita observe, kita diagnose, kita gali. Nah, ini level yang kedua. Nah, level yang ketiga yang saya sebut dengan apa? Epignosis. Epignosis ini adalah pengetahuan yang saya katakan complete knowledge atau full knowledge atau exact knowledge. Itu satu pengetahuan yang penuh, yang betul, yang saya kalau disebut dengan apa? Conclusion. Jadi ini biasanya sudah temukan melalui jika sudah dapat satu pewahyuan, saudara diagnos, saudara observe, kemudian saudara baca. Saudara bisa conclusion. Dan jadi kalau sudah conclusion ini, saudara nggak ada lagi question, nggak ada question lagi. Nah, ini level apa? Dari satu tentang pengetahuan. Jadi ginosko, revelation of knowledge. Oida. Jadi saudara observe, saudara diagnose, saudara. Nah, yang ketiga adalah epignosis, yaitu complete knowledge atau full knowledge. Nah, jadi dengan pewahyuan, dengan observasi, saudara bisa apa? Complete knowledge atau epignosis ini. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa pewahyuan itu hanya bisa dideliver kepada orang yang saya katakan nggak bisa dideliver kepada yang apa? Spiritual sleepness. Jadi pewahyuan itu nggak bisa dilepaskan, diberikan kepada orang-orang yang rohnya tidur. Dalam Matius pasal 13 itu satu-satu rahasia yang saya baca dalam waktu itu berbicara tentang perumpamaan, saya baca dalam Matius pasal 13. Murid-murid itu gemes dengan Yesus. Guru, kenapa sih kamu berbicara dengan mereka itu dalam perumpamaan? Kok nggak langsung saja?
Yesus jawabannya sederhana. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar. Mereka punya mata, tapi tidak melihat. Siapa orang yang punya telinga nggak dengar, orang yang punya mata nggak melihat, itu orang apa? Tidur. itu diambil dari Yesaya. Yesus bukan dari Yesaya. Mereka apa punya telinga tapi nggak mendengar, punya mata tapi nggak melihat. Mereka spiritual sleepless. Jadi spiritual sleepless itu nggak bisa di-deliver pewahyuan. Karena itu roh kita harus apa? Wait, harus hidup. Jadi roh kita itu harus hidup. Nah, kalau kepada orang yang spiritual sleepless di-deliver pewahyuan, Yesus memberikan satu perumpamaan begini. Jangan kamu membuang mutiara itu kepada siapa? Jadi nggak ada gunanya. Nah, waktu Yesus datang, karena mereka spiritual sleepless, mereka nggak ngerti itu firman, itu Tuhan. Tapi mereka dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan dia datang kepada milik kepunyaan, tapi milik kepunyaan nggak mengenal dia, bahkan menolak dia, bahkan merajam dia, bahkan membunuh. Jadi apa? Kita perlu roh kita itu perlu apa? Spiritual sleepless tidak bisa di-deliver revelation. Karena itu kita harus apa? Roh kita itu harus. Nah, untuk roh kita hidup, bagaimana kita perlu punya roh kita hidup? Dalam Roma pasal yang pasal 11 kalau tidak salah, dikatakan di sana begini. Biarlah rohmu terus apa? Menyala. Jadi karena itu roh kita itu harus hidup, harus kita obat, kita hidup. Nah, bagaimana kita mengobarkan roh kita? Itu yang ada dua hal yang kita perlukan sebenarnya pas pada ini. Karena kali ini berbicara kita sangat bagus. Kalau saya setiap hari bisa berbicara, boleh kita kasih kesempatan. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa untuk kita bisa hidup, ada dua hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah God presence. Yang kedua, God's word. Nah, God presence ini kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, terus saudara hidup. Karena itu sangat penting dalam hidup kita itu adalah pray, praise, and worship. Itu harus jadi apa? Lifestyle kita. Kita belajar banyak dari ini. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam hal ini. Tentu bagaimana orang itu hidup dalam pray, praise, and worship. Nah, setelah itu yang membuat kita itu roh kita hidup. Yang kedua itu God's word. Nah, setelah itu kita perlu apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah kebutuhan kita. Setelah waktu Tuhan, saya katakan kalau sudah melihat dari penciptaan, saya ceritakan cerita manusia, manusia dan singgung. Saya dalam waktu di dalam Alkitab itu ada perkataan make. Tuhan itu apa menciptakan dan membuat. Tapi waktu terang itu Tuhan ciptakan, jadilah terang, maka terang jadi. Terus kemudian cakrawala, jadilah cakrawala yang memisahkan laut dengan darat. Dipisah apa? Jadilah cakrawala. Nah, yang memisahkan air di atas dengan air di bawah, itu cakrawala. Dia berkata jadi. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia tidak di situ dia berkata menciptakan, tapi dia kata let's make man. Yang dipakai adalah make. Nah, kalau perkataan menciptakan itu adalah form dari sesuatu yang dari nggak ada ke ada. Tapi kalau make itu dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu. Jadi dari sesuatu yang ada, dari ada bahan. Nah, kalau Tuhan membuat sesuatu itu membuat sesuatu biasanya dari sesuatu yang dari sesuatu kepada sesuatu. Nah, biasanya sesuatu yang dibuat ini itu sustain hidup dari apa yang dibuatnya ini, ya dari bahan yang dibuatnya. Saya mau berikan satu contoh dalam Kejadian pasal yang pertama. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan. Dia berkata apa? Biarlah dari apa? Bumi muncul apa? Tumbuh-tumbuhan. Saudara baca dari dalam Kejadian ya. Ini saya cepat. Tidak maaf, 10 menit. 10 menit saja. Jadi apa tadi kita dikatakan? Biarlah dari bumi itu apa keluar tumbuh-tumbuhan. Dan saya tahu tumbuh-tumbuhan muncul. Dalam Kejadian pasal yang kedua, tumbuhan muncul. Serta tumbuh-tumbuhan itu hidup dari mana? Dari bumi. Ya, hidup dari bumi. Tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semua dari apa? Dari bumi. Diciptakan Tuhan dari apa? Dari bumi. Keluar. Dan keluar. Dan mereka sustain hidup dari apa? Bumi. Dari tanah. Jadi kalau Tuhan membuat sesuatu, jangan sustain. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, di pertama Pak Indonesia, Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu dia membuat manusia itu dari apa?
dari tanah. Perkataan Adam atau manusia itu dari kata apa? Human, humus and man. The humus itu adalah dirt, debu, ya debu, dari debu. Jadi tubuh manusia itu dari mana? Debu. Tapi roh manusia itu dari Tuhan. Nah, tubuh manusia dari debu itu sustain hidup dari apa? Debu. Dan itu manusia itu hidup dari semua bahan-bahan yang keluar dari bumi. Dari tumbuh ayam goreng, ya. Semuanya dari bumi. Mereka, karena itu Yesus berkata, manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Dia berbicara tentang tubuh, humus yang debu ini. Jadi manusia yang tubuh ini, dia sustain, dia hidup dari bumi ini. Dan dia juga akan kembali ke bumi. Nah, tapi yang kedua, saudara, manusia yang itu berasal dari Allah. Jadi makanya manusia yang roh ini berasal dari Allah. Manusia roh ini sustain hanya oleh dari Tuhan. Karena itu dalam 1 Petrus dikatakan, kita dilahirkan kembali bukan dari barang yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Firman Tuhan. Karena roh manusia itu berasal dari Allah, lahir dari firman. Karena itu manusia tidak bisa sustain tanpa firman. Kita bisa hidup karena firman. Karena itu kita perlu firman. Jadi kalau saudara nggak bisa hidup tanpa firman. Karena itu kita nggak bisa bertumbuh kalau kita nggak ada firman. Jadi saudara hanya tumbuh kalau firman. Karena itu saudaraku, preaching dengan teaching itu sangat berbeda. Preaching itu yang disentuh adalah feeling saudara. Tapi teaching yang disentuh itu adalah akal, pikiran saudara. Itu yang membuat saudara grow. Karena itu untuk saudara bisa tumbuh, bisa berubah, itu belum awal teaching ministry. Kita sambut hamba Tuhan ini, Pastor Dennis. Join this camp. Ya. Kita sudah mendengar banyak, kita sudah belajar banyak. Tapi jangan sekadar mendengar ya. Ulang, didigest, diambil lagi kayak lembu. Dicium lagi, dimeditasi lagi sampai itu jadi revelation. Alright? It's not enough to have head knowledge. He used to say, beware, take heed of how you hear. Don't just hear. Let it be life. Right? Can I speak English? Yes. Sorry. Then everybody here understand English, ya? Saya akan coba usahakan ada beberapa orang yang nggak terlalu itu. Tapi saya rasa beberapa hari, 2 hari ini kita sudah terima banyak makanan yang mantap sekali dari Roh Kudus lewat hambanya, Pak Roni sama istrinya. Tapi saya hanya mau katakan beberapa hal yang ada dalam hati saya. Ya saya ajak kita buka. Let's look in our Bibles to Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, I'm going to read with you from verse 12 to verse 15. Isaiah 40, reading in verse 12 to verse 15. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkau, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air. Berapa besar? Setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir apa? Debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya.
kita memiliki Allah yang besar. Amen. Kita sering mendengar kalimat itu, tapi itu belum meresap masuk. Karena Alkitab bilang, kita belum bisa bayangkan betapa besarnya Tuhan. Tangan tidak bisa melukis berapa besarnya Tuhan kita. Sampai kata pun tidak bisa mengungkapkan seberapa besarnya Tuhan kita. Dia terlalu besar. Dia terlalu hebat. He's too great. The Bible says, He only give you a glimpse of what He is like in Yesaya. He measures the sky, He measures the heavens, seperti Pak Roni katakan, with His jengkal. The nations are only a drop of water in a bucket before God. Itu hanya satu glimpse. Saya pernah ke Eropa. Waktu saya lihat gunung, salju, glasier, danau, ciptaan Tuhan, aku begitu kagum. Dan aku bilang, Tuhan, You are so great. Tapi roh Tuhan bicara, itu hanya segelintir. That is only a drop what you are seeing. You cannot begin to imagine. I want you this evening to know that the God that you have, the God that you serve, the God that you worship is far bigger, far greater, far stronger, far mightier than you can ever think. Tangan tidak bisa melukis, kata tidak bisa mengungkapkan. Apalagi pikiran manusia yang begitu kecil. You can never understand God. You can never be smarter than God. By father, saya ada seorang ayah yang seorang very wise. He told me, you need to know in your life that God is smarter than you. So never question God, because you can never understand God. All you need to know is that God is good and His mercies endure forever. You can never understand Him. Tadi Pak Ron bilang, you don't need to understand anything. I always counsel you young people. You say, Tante, I don't understand why this. I say, when you don't understand, trust. When you don't understand, don't try to understand Him. He's too big. Bangsa-bangsa aja sebutir air dan debu. Apalagi pikirannya. Coba pikirannya kecil. Mau mengerti Allah sebesar. Aku nggak ada 10 tangan. If I got 10 hands, I'll tell you God goes beyond that. Saudara dan saya, you and I have not begun to understand. If you understand, you won't be sitting there like what you're sitting. If you understand, you won't be walking around dengan kepala kamu tunduk ke bawah. If you understand the greatness of your God, you won't be menangisi your masalah. If you understand the greatness of your God, kamu tidak akan menangisi takdirmu. How great is our God? Yeremia bilang dalam Yeremia 32 ayat 17, tidak ada yang mustahil bagi Dia. When I read that verse, I see the word limitless. The Bible says nothing. Halo, Don, kuning Don. Bukan puasa ke-8 ya. Just thank you. Jeremiah 32 verse 17 says, there is nothing. The
The word nothing tells me it is limitless. Am I right? There is nothing that God cannot do. It tells me His power is limitless. And in Psalm dalam Mazmur 102 ayat 27 dan 28 itu dikatakan semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Engkau tetap ada. Tahunmu tidak berkesudahan. The Bible says, your years, O God, have no end. It tells me also He's limitless. Am I right? No end means He's limitless. Nothing means He's limitless. And then in Yesaya 40 tadi, 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Next verse, please. Oh no, that's not one. I want to read you in English. It's a better version. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the heavens of the earth, neither faints nor is weary. Dia tidak tahu kecapean. Dia tidak tahu kelelahan. It tells me it's limitless. Right? You see the word limitless there? He's limitless in strength. He's limitless himself. He's limitless in power. Kita lihat sebentar dalam Kejadian 1. Saya kembali ke ayat yang dikupas oleh suami saya sama Pak Roni. Kejadian 1, ada satu hukum yang ditetapkan oleh Allah waktu Dia menciptakan bumi ini. Dan saya akan baca Genesis 1 dalam ayat yang ke-11. I'm not going to read it. Can you show the English version? The Indonesian version doesn't have that word. Genesis 1, reading in verse 11. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. After whose kind? His kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Verse 22. Let me go down to verse 22, 21 and 22. 21 verse. And go down to 22. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. And every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. The next verse, please. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. The next verse, one more. And the evening and the morning were the fifth day. When God, ketika Allah menciptakan setiap makhluk yang hidup di bumi ini pada hari penciptaan, satu hukum yang ditetapkan oleh Allah di dunia, itu adalah setiap makhluk yang hidup itu harus mereproduksikan menurut jenisnya. You get it? The Bible says, after its kind. Every living thing was set by God to produce after its kind. Dog produces a dog. Am I right? Have you seen a dog producing a cat? Tidak ada kan? Anjing menghasilkan atau produksikan anjing. Kenapa? Karena dia produksi menurut jenisnya. Kucing produksi kucing karena hukum yang ditetapkan oleh Allah bahawa setiap makhluk yang hidup memproduksikan menurut jenisnya. So a cat produces a cat because of this law. A mango tree produces mango because of this law. You don't see a mango tree producing durian. You didn't see an apple tree producing lemon.
Why? Because of this law that God has set on the day of creation that every living thing produces after its kind. Dan bukan sahaja anjing itu menghasilkan anjing karena sesuai jenisnya. Tapi saya mau katakan, anak anjing itu bisa menyalak. Menyalak, bark. A dog, a puppy can bark because it's a dog. Dia memiliki kemampuan untuk menyalak karena dia memiliki benih seekor anjing. Dia lahir dari papanya, dia memiliki benih papanya. Kemampuan anjing itu adalah karena apa yang dia terima dari papanya, sejenisnya. You catching it? Produce after its kind. Anjing itu nggak bisa memanjat pohon. Kucing boleh. Alright? Why? Because anjing is not a kucing. It doesn't have the blood of a kucing. It doesn't have a DNA of a kucing. Dia nggak memiliki kemampuan kucing. Dia hanya memiliki kemampuan anjing. Karena anjing memproduksikan anjing. Kucing memproduksikan kucing. Sejenis. Saudaraku, aku tidak banyak khotbah, tapi I want to leave this with you. When you accepted Jesus Christ, perkataan yang dipakai itu apa? Yesus dalam Yohanes 3. Anda dilahirkan kembali. You were born. Born again. New birth. Why did God use that word dilahirkan kembali? 1 Yohanes katakan, kamu berasal dari Allah. Saya mau katakan, hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku juga untuk Allah. The unlimited God produces after his kind. Kamu belum mengerti. Kemampuan Allah yang tidak terbatas. Sebenarnya Anda miliki. Karena kamu dilahirkan oleh Dia. Kucing memiliki kemampuan sejenisnya. Anda memiliki kemampuan Allah. Karena Anda lahir dari Allah. Sejenisnya. Saudaraku, God is unlimited. God is not limited, but He's limited by you. I say it again. God is all powerful. He knows no kelelahan. He knows no end. But what He can do in your life is limited by you. Saya ajak kita lihat dalam kejadian, sorry, I didn't get my notes. Kejadian can somebody help me? Where Allah bawa Abraham untuk melihat langit. Kejadian 18 siapa? Kejadian berapa? Sorry guys, aku tiba-tiba hilang.
13 ya. Thank you. Ya, thank you. 13 ayat yang ke 14. Thank you. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan Gon. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris, in another translation, God took Abraham out to the open skies and he said, Abraham, lift up your eyes. He said, lift up your head. He said, as far as you can see. Itu yang akan jadi milikmu. Sejauh matamu bisa memandang, itu yang akan jadi milikmu. Dengan kata lain, kalau waktu itu Abraham matanya kabur, dia hanya bisa melihat 10 meter. Yang 10 meter itulah yang akan jadi miliknya. Kalau matanya kabur sehingga dia nggak bisa melihat 10 meter, yang dia hanya bisa lihat itu 1 meter. Yang 1 meter itu hanya 1 meter. Itu yang akan jadi miliknya. Tapi kalau Abraham bisa lihat sejauh tanpa terbatas, itu yang akan menjadi miliknya. Dan saya katakan hari ini, seberapa jauh matamu bisa memandang, itu yang akan menjadi milikmu. How do you see yourself? How do you see yourself? Ada satu cerita, satu hari, satu farmer, petani, menemukan satu anak burung Raja Wali yang terluka karena udah jatuh dari pohon. Lalu dia ambil burung Raja Wali itu, kemudian dia balik dan dia merawat luka-lukanya sehingga burung baby Raja Wali ini sembuh. Kemudian dia meletakkan anak Raja Wali ini sama anak-anak ayam yang dia ternakin di dalam sangkarnya. Jadi anak burung Raja Wali itu setiap hari makan apa yang dimakan oleh anak ayam. Dia ikut gerak-geriknya anak-anak ayam ini. Dia belajar semua daripada induk ayam ini. Satu hari, burung anak Raja Wali ini yang sudah lebih besar, dia keluar lagi main-main cari beras di tanah. Dia tiba-tiba melihat ke atas. Tiba-tiba dia lihat satu Raja Wali yang sedang. English you don't say fly. When you fly, you flap your wings. English is you soar. Dia lihat seekor Raja Wali soar di udara. Dia kagum. Dia heran. Dan dalam hatinya dia bilang, seandainya saya bisa kayak Raja Wali itu, betapa limitless dia bisa menikmati langit. Betapa limitless dia bisa menikmati angin yang begitu indah di atas langit. Tapi dia bilang, sayang, aku bukan Raja Wali. Seumur hidup burung Raja Wali, anak Raja Wali itu, dia hidup bercakar-cakar mencari beras dan cacing di tanah itu. Benihnya Raja Wali, kemampuan potensinya Raja Wali, tapi gak pernah terbang, gak pernah hidup sebagai Raja Wali, karena dia tidak melihat. Pertama dia gak tahu, dia pikir dia ayam. Dia nggak tahu. Yang kedua, dia nggak tahu. Yang kedua, dia nggak tahu kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemampuan yang limitless, kayak Raja Wali yang terbang. Di bawah tanah dia hidup sebagai mangsa, dikejar-kejar, takut. Dia hanya bisa merenungkan nasibnya.
Dia tahu burung Raja Wali itu bisa terbang. Dia tahu. Dia tahu burung Raja Wali itu burung yang hebat. Dia tahu burung Raja Wali itu tidak ada batasnya. Tapi yang dia nggak tahu itu, dia itu Raja Wali. Hari ini saya mau katakan, bukan saja Tuhan itu limitless, tapi Anda punya kemampuan yang limitless di dalam diri kamu. Sejauh matamu bisa melihat, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Who says you cannot? The Bible says you can. Siapa bilang Anda nggak bisa? Alkitab bisa katakan, aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. I like it in English. This has been my verse since when I'm a small girl, and it's still my verse now. I can do all, the Bible says. Can you show Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Anak saya sering bilang, Mami, I cannot. Saya nggak bisa ini. Saya tantang dia, ya coba buat gini. I cannot. Because the Bible says, I can. I can do all. All itu limitless loh. All, nothing is uncovered. Nothing is not covered. Siapa bilang kamu tidak bisa menghadapi tantangan yang di depan? Who says you cannot win over the problem that's ahead of you? Who says? Who says you cannot mengampuni suami yang jelek? Who says you cannot mengasihi orang yang sudah menjelekkan kamu ke 100 kali? Alkitab katakan, aku bisa melakukan segala sesuatu karena kemampuannya itu ada dalam diriku. Kemampuannya yang tidak limitless. When Peter asked Jesus, how many times must I forgive my neighbor? Jesus' answer was 70 kali 7 untuk kesalahan yang sama. 490 times is impossible in one day. Coba ada orang salahin kamu 1 kali, still ampuni. 2 kali, coba 10 kali. Ini 490 kali dalam 1 hari. Kalau Yesus suruh kita lakukan, berarti ada kemampuan untuk melakukan hal itu. Jesus was telling Peter to forgive without limits. Put no limitations in your forgiveness. Banyak orang bilang, put any, saya sudah nggak tahan. Berkali-kali dia memanggilku dengan nama banyak binatang, memukul aku, melayani aku dengan kasar. I can do all things through Christ who strengthens me. Kemarin ada satu pertanyaan, dan saya sangat setuju dengan Pak Roni yang bilang kita harus siapin diri kita supaya kuat ya kalau sedang menghadapi seorang suami kita. Tapi saya juga mau add sesuatu kisah Pak. Saya sangat percaya bahwa kasih Kristus itu bisa mengalahkan segala sesuatu. I tell you a story. Smith Wigglesworth, satu tokoh yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia awalnya nggak percaya Tuhan, istrinya yang percaya Tuhan. Setiap kali istrinya ke gereja, dia akan pulang kan dimarahin, dilemparin barang. Istrinya nggak tanggapi. Satu hari waktu musim dingin, winter, istrinya bilang, sayang aku akan ke gereja. Dia nggak peduli. Istrinya pergi. Pulangnya lagi salju hebat. Istrinya pulang, pintunya terkunci. Dia pergi ke belakang. Pintu belakang juga terkunci. Dia tahu suaminya marah sama dia. Dia duduk di pintu itu. Dia
She curled herself up on the doorstep just to keep warm. She slept the whole night in the snow outside the door. Besok paginya, suaminya buka pintu. Dia jatuh ke dalam, sudah membeku, hampir membeku. Tapi istri yang luar biasa. Waktu dia jatuh, dia gerakkan tangannya, dia gerakkan kakinya, dikeluarin salju-salju yang meliputi dia. Dan dia lihat dan dia mandang Smith. Dia bilang, honey, what can I do for you for breakfast? Itu menangkan suaminya. Smith Wigglesworth ada hari ini dipakai luar biasa oleh Tuhan itu karena istrinya. Istrinya yang don't want to give up. She said, I can win that husband. I can tolerate this nonsense because I have Christ in me. I can forgive him 70/7 because kemampuan yang limitless itu adalah dalam diriku. Aku lahir daripada Allah. Aku ada benihnya Allah. Aku bisa. Siapa bilang kita nggak bisa mengatasi hawa nafsu seks? Itu ada kelemahan, tapi bisa diatasi. Siapa bilang kita nggak bisa mengatasi hawa nafsu makan? Kawan, aku bisa melewati what's on your book, gerombolan. Aku bisa melompat tembok bersama Tuhan. Siapa bilang kita nggak bisa mengatasi nafsu membeli setiap barang yang kita lihat dengan mata ini? Excuse me, girls. I can. The Bible says I can, and I can. Because I have the seed of the limitless in me. I have the ability of the limitless in me. Don't say I cannot. Say I can. God works through you. Kemarin Pak Roni ada singgung satu kalimat yang saya nangkep. God, man, cannot do anything without God. But God will not do anything without man. I told you this over and over again. Banyak daripada kita sedang tunggu, we are waiting for God to do something about our situation, about our problem, about our in-law, about our husband, about our wife, about our boss, about our colleague. God is waiting for you to do something. He says, aku sudah memberi kemampuan kepadamu. Tinggal Anda pakai kemampuan itu. Waktu umat Israel when God called Israel to conquer Canaan, God didn't come down and conquer Canaan for them. When David faced Goliath, God didn't come down and fight Goliath for David. David used kemampuan Allah yang ada dalam dirinya. It's inside. You have it. Tinggal, you know it, you see it, you use it. But the problem is, kita membatasi Allah. Kita membatasi diri kita sendiri. Kita membatasi. And because kita membatasi, God cannot do anything. I say it again and I say it now. God is unlimited. Tuhan tidak terbatas. Tapi Tuhan dibatasi oleh kita. Saya kasih kesaksian dikit. Kemarin Pak Roni bicara tentang anak saya, Chloe. Chloe itu lincah. Itu pasti dia nggak mewarisi itu dari saya. Dan bapaknya juga kayaknya enggak. Sampai hari ini kita heran, Chloe itu bisa jadi gitu gara-gara siapa? Haleluya. Saya waktu kecil
Pak Roni bilang, talenta, dia pakai talenta yang ada pada dia, yaitu pintar bicara. Saya, kelemahan saya yang paling besar, itu adalah bicara. None of you really know me. You think I can speak very well? You think I was a leader in school? No. Aku waktu kecil itu minder. Very minder. Kenapa minder? Karena saya dilahirkan 3 bersaudara perempuan. Yang pertama cantik putih, matanya lebar. Yang kedua agak hitam tapi cantik, matanya besar. Tinggal saya, yang 2 itu kelihatan miripnya mama. Keluarnya lah saya. Kayak papa. Through my life from childhood, all I hear is kayak papanya ya. Kok aku cuek ya, karena papa saya matanya sempit. Muka sini itu segi 4. Jadi lebar. Saya cuengkel. Setiap kali ketemu orang yang baru, orang akan bilang pada orang tua saya, persis papanya ya. Sekarang kalau orang bilang anak saya, Clarissa kamu persis Pak Hari Pujo, saya bilang Clarissa bersukacitalah karena papamu itu tampan banget. Tapi waktu itu saya minder, seluruh hidup saya minder. Sampai kelas 1, kemarin Bu Nancy cerita, saya juga bisa bersaksi. Saya lihat Ibu Nancy kemarin, saya terheran-heran dengan Tuhan. Karena saya kenal dia sebelum. Saya kelas 1, gurunya lagi ngajar. Saya sudah kepingin ke toilet. Gak berani tadi, akhirnya pipis. Malu. Saya waktu tumbuh besar, saya satu-satunya anak yang selalu pegang roknya mama. Kemana-mana saya sembunyi di belakang mama pegang roknya. Yang 2 saya saudara itu pede banget. Waktu remaja, ikut persekutuan doa, setiap kali bilang mari kita berdoa, saya cepat-cepat tunduk kepala supaya nggak dipanggil. Ada yang gitu. Cepat-cepat tunduk kepala supaya orang nggak perhatikan saya, supaya saya nggak bisa. Waktu saya mau melayani Tuhan, saudaraku dengar. Waktu saya mau ke sekolah Alkitab, mama saya tanya, kamu mau makan apa? Kamu nggak bisa bicara. Kamu takut bicara. Waktu itu saya sudah main piano dari kecil. Kamu masa hidup kamu hanya jadi full timer main piano di gereja. Kamu mau ke sekolah Alkitab. Kamu nanti mau keluarnya mau makan apa? Kamu mau buat apa? Kamu mau bicara pun nggak bisa. Berbisik. Orang harus, hah? Kamu bilang apa? Hah? Ai saya ada kakak mamanya, saya paling cuengkel dengan saya. Karena selalu dibelain mama. Karena saya ngomongnya suka bisik-bisik. Jadi dia pikir saya bisik-bisik hal yang gak enak dengan mama. Karena saya minta. Saudaraku, saya ada hari ini karena saya tahu yang di dalam diri saya. Amen. Itu jauh lebih besar dari yang ada di sekeliling. Waktu saya lulus sekolah Alkitab, saya belum menikah, belum ketemu Pak, keliling Indonesia diajak ke pulau-pulau. Saudaraku, 20 tahun yang lalu itu nggak biasa untuk perempuan untuk berkhotbah. Dan saya waktu itu gak tahu budayanya orang Indonesia. Jadi saya kalau pergi khotbah pakai jeans, kaos, and tie my hair like Clarissa. I look so young, muda. Gak tahu, belum terlalu tahu pembawaan diri. Beberapa ketika saya masih ingat di Irian Jaya, saya diatur KKR. My God, I said. Waktu saya landing di airport itu, yang
yang jemput itu lagi cari wanita yang tua. Dia lihat seluruh airport sampai udah kosong, kemudian telepon, ini Ibu Tani, ini siapa? Kemudian bilang, Anda pembicaranya. Iya, Pak. Saudaraku, waktu saya berdiri di atas mimbar, saya ngomong dengan orang tua-tua dengan bahasa yang payah. You think my bahasa is bad now? My bahasa was much worse then. Tapi aku memberani diri. Saya bilang saya tidak takut dengan muka-muka yang lihat saya. Saya tidak takut yang tua-tua yang lihat saya. Karena roh yang ada di dalam diri saya itu lebih besar. Dan saya tahu covenant yang saya ada bersama Tuhan. Kalau dia memanggil saya, pasti dia memampukan. Tuhan bilang pada saya, yang saya cari itu bukan kemampuanmu, tapi kerelaanmu. Saya waktu dipanggil Tuhan untuk berbicara, saya bilang, Tuhan, itu kelemahanku, kok pakai itu ya? Kok nggak pakai musik aja? Seperti Yeremia dalam Yeremia 1 bilang, Tuhan, aku hanya anak kecil. Aku nggak bisa ngomong. Tapi yang merubah hidup saya total itu waktu saya menangkap kalau Allah saya limitless. Kalau saya lahir dari Allah, saya punya benih Allah, saya punya DNA Allah, saya punya kemampuannya Allah. Amen. I can do all the Bible says. I can do all things through Christ who strengthens me. Siapa bilang you cannot berkhotbah kalau I can stand here to khotbah hari ini? Setiap daripada kalian melebihi saya. Anda juga berdiri di sini. Siapa yang bilang Anda nggak bisa memimpin pujian? Siapa yang bilang Anda nggak bisa melayani Tuhan? Siapa yang bilang Anda nggak bisa memberitakan Injil? Kalau saya bisa dengan background yang saya miliki, Anda lebih bisa. Amen. Tinggal, I hope this will become a revelation. Kita nggak bisa menulis kebesaran Allah. Kita nggak bisa melukis, kita nggak bisa mengungkapkan, kita nggak bisa imagine. Tapi yang bisa, kalau Roh Kudus memberi pewahyuan, itu akan merubah pikiran kamu tentang diri mau sendiri. Dan saya berdoa lewat camp ini, kamu akan pulang dan kamu akan bilang, I can, because the greater one is in me. 1 Yohanes 4:4 katakan, greater is he that's in me than he that is in the world. Aku mungkin tingginya hanya 150. Tapi kalau Anda boleh membongkar diri ini dalam diri saya, itu ada satu raksasa yang jauh lebih tinggi dari 150 meter. Dan aku mau tetap menumbuhkan roh itu. Saya pernah sharing di doa puasa. Yesus tumbuh kuat dalam doa, dalam rohnya, sebelum dia tumbuh dalam favor dan anugerah Tuhan. Yohanes 1. Jesus grew strong in spirit before he grew in favor with God and with men. Rohmu itu harus dibangun. Seperti yang Pak Roni kemarin bilang, firman. Saudaraku, firman. You know, waktu Yesus di atas bumi ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu lewat Yesus. Yesus adalah firman Tuhan. Yesus sekarang di surga. Saya mau katakan, segala sesuatu yang Allah akan lakukan dalam dunia itu adalah lewat firman dalam hidupmu. Because Yesus equals firman. So get the word in. See yourself as an eagle. Know that the ability of God is in the inside of you. You were born an eagle. Don't live and die a chicken, for goodness sake. Some people say, oh, aku nggak bisa. Hey, you think Jesus had sex drive? I think he did, no? He was total human. Ada orang bilang, saya kan bukan Yesus. Saya mau katakan hari ini,
Segala yang Anda baca Yesus lakukan dalam kitab Injil itu adalah Yesus sebagai total manusia. Ya, betul. Dia nggak ada ketuhanannya sama sekali. Tapi dia bilang, apa yang saya lihat Bapa buat, Amin. saya buat. Karena dia tahu, kalau Bapa mampu, dia mampu. Dan saya katakan hari ini, kalau Allah mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada melalui firman, keadaan lewat apa yang dikatakan. Sugeng. Jadi I want to hear, I can forgive, I can tolerate, I can jump over